Bonsoir, welcome back ke game yang kedua dari Best of 3 series antara Genji dan juga tim Vitality. B, lanjutin. Masih ingat gak pertanyaan sebelum break? Hola amigo. Jawabannya Oji juga. Jadi pertanyaannya Apa yang kenapa ngebuat semua plannya nggak gagal? Oh jadi Ya. ya early gamenya gagal. Itu tadi diganggu-gangguin kan Ruinya, jadi trio midnya nggak gerak. Rodanya dikempesin. Oh ya. Jadi roda kalau dikempesin kan udah susah tuh geraknya tuh. Tapi oke, nggak ada penggeraknya. Kenapa ini Ashley yang biasanya menjadi pusat duluan ngebuka kemarin Minotaurnya Iya. seperti itu dia buka, nanti di follow up sama Rui, tapi sekarang kayaknya Itu yang aku bingung sih, kenapa dikasihnya Selena ya? Kenapa? Ironya sih. Iya, kenapa nggak yang bisa bikin action aja gitu? Ya maksudnya gini, mungkin mereka ingin membuat action dengan Selenanya kan. Tapi ternyata semua itu berbanding terbalik dengan apa data yang terjadi 15 berbanding 3 di 14 menit 50 detik. iya mereka hanya bisa ngedapetin satu turret aja, tapi semua objektif juga dari tim Vitality udah kelihatan banget dari data ini one sided game. Ya terlihat sih dari cara rotasi yang cukup terlambat dari Genji kan. Kayak tadi kan di bawah menit 2 itu yang flickernya keluar duluan tuh dari Arya, bukan dari Fumieko. Malah ternyata yang datang duluan itu adalah Chini dan juga Vival. Betul. Jadi Karena bottom pas lane. kita lihat pas kita lihat kayak Rui atau bahkan Sayuri dan Ashley-nya, mereka nggak ada ancaman sama sekali ke Fumieko. Jadi Fumieko yang menangin laning tadi. Ya, ini menarik, tapi dengan mengambilnya hero-hero dari tim Genji, apakah itu bikin Genji jadi agak pincang? Kemarin Nakai dipakai, lalu carry-nya juga diambil. Jadi ada dua hero yang selalu mereka ambil kemarin, sekarang di tangan tim Vitality. Ya, Kari sih jelas banget Bude. Itu Panda ternyata menggunakan Granger yang match up-nya sama Kari. Kalau misalkan emang sama-sama farming doang, Kari lebih enak lah ya. Jadi menghindari atau nge-skip tim fight di early game-nya pinter banget dari tim Vitality. Jadi itu yang ngebuat salah satunya alasan kenapa Genji nggak bisa aktif di early game. Kurang aktif ya buat anaknya mungkin ya. Tapi kalau ngelihat dari Oh, dia ajarin gimana biar aktif? aku anaknya juga introvert jadi nggak ngerti. Jatuhnya dia bukan aktif Bude, anarkis. Nggak. Setuju, sepakat Be kita. Enggak ya guys ya, aku nggak anarkis itu kok. Oke. Ini yang dipertanyakan adalah gimana caranya Genji mereka nutup dulu sih kebobolan di draftnya. Sebelum mereka ngomongin current game, draftnya dulu ini cukup menentukan sekali mereka dalam ini. Apakah tadi game 1 mereka agak pincang dan kurang balance atau gimana? Mereka bisa dibilang cukup oke. Tapi yang dipertanyakan sama Budi itu juga masih menjadi tanda tanya di kepala saya untuk posisi Selena. Karena kita ngomongin Ashley yang ngebuka kan. Oke, dia bisa ngebuka dengan Lele. Tapi Kalau hokian ya. Tapi ada kalau. Jika. Kalau kena. Kalau enggak ya juga ngebuka map aja. Berapa persen tadi ya kenanya ya? Cukup jarang sih menurut gua. Karena pressure-nya mereka kalaupun kena itu juga kenanya karena Vitality lagi berkumpul, lagi mau dipukul mundur ya lempar lele. Jadi kenanya itu no impact. Bukan kena untuk dieksekusi. Ya, dan ini Cispik yang lagi nggak tepat aja sih. Oke. Kayak Baxia Selena sama Granger. Mungkin kalau tadi bukan Granger aku lebih setuju sih. Karena kan kita kiranya Baxia Selena, oh Selenanya mid lane nih. Ternyata tiba-tiba Selenanya ditaruhnya di roamer. Kalau emang Selena taruh roamer ya mungkin akan lebih baik tadi kalau misalkan 3 pick atasnya bukan Granger tapi Moskov. Punya late Baxia game Moskov. power juga Iya. gitu Bude. Kalau misalkan emang kalah early-nya, ada jawaban buat mid game late game-nya Bude. Oke, tapi sebenarnya kalau itu kena bisa bahaya loh. Bisa rodar ke stun, terus habis itu ditambah banget. Mystic Cast, sembur, terus ada Granger dan piu 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 piu. Tapi ada tapnya. Kalau pertama kalau kena, kedua kalau ada damage. Mereka belum. Ini nggak ada damage sama sekali. Berapa banyak gold yang mereka tertinggal? Level mereka tertinggal juga berapa banyak? Gen 12.000. Iya. Jadi bisa dibilang sekalipun kena combo, kalau mungkin itu menuju ke arah Akai atau mungkin ke arah Vivian sekalipun ya. Semuanya bisa kabur sih ya. Iya masih ada chance untuk bisa kabur, nggak Chow instant doang yang kill. mungkin bisa mereka targeting, tapi nggak di sini Chow. Tapi- 6 kill 0 death. Dan Cel di situ adalah salah satu player yang paling istirahat sejenak. Kenapa tuh? Farming dulu dia Bude. Farming dulu. Kok kami ke sana? Gue ke sana juga gak? Oji, Oke. it's time.
to move ke game yang kedua karena drafting phase sudah dimulai. Flying Cloud dan melihat tim Vitality sekarang mereka berada di first pick, apakah mereka bakal mengubah dari cara mereka beradu pikiran, memilih-milih hero? Apa yang akan mereka prioritaskan nih? Melihat dari game yang pertama, berkaca dari game pertama atau mungkin dari game yang kemarin? Fokus apa nih? Kalau dari game yang kemarin sih mungkin fokusnya tetap di kayaknya hero inisiator buat Ashley dulu deh. Ya tadi kan udah lumayan keluar jauh ya dari hero yang biasa dibawakan. Dan kelihatan juga gagal. Iya, dan kelihatan gagal juga sih. Jadi kayaknya harusnya back to basic dulu aja. Kayak Genji kuatnya di mana? Si stratnya nanti dulu aja. Kejutan-kejutannya nanti dulu aja. Jangan buru-buru dikeluarin sekarang. Takutnya nanti kalau kejutannya sekarang, besok yang di HBD-in siapa nih? Happy birthday. Happy Rino Day. Oh deh. Happy Rino Day. Kata Bude, besok lawan gue ngekes sama dia pasti nyangkut di otak gue. Gawat nih, semuanya di sini. Di kepala lagi ke play nih, auto play. Oke, tapi Turtle kita blur. Ya, sama itu bagi. Udah. Udah, Jangan nyanyi ya? dulu, jangan nyanyi dulu. Ini Kari di band nih. Berarti Panda power banget nih Bude. Makanya kan di respect. Aku setuju. mereka nggak mau ambil, mereka juga nggak mau lepas. Pertama bukan nggak mau lepas, udah pasti kelepas. Karena untuk ngomong taruh Kari di first pick ya Vitality ini agak cukup terlalu mahal. Jadi lebih mahal untuk di first pick dibandingkan harus di ban. Jadi ban ini adalah wise choice. Ini Coach Cassius emang bener-bener udah nge-prepare banget sih. Dia kenal anak-anaknya banget nih kalau begini, Be. Iya, blueprintnya udah Iya. matang banget soalnya. Oh, Ben Atlas, good choice juga di sini Ben Atlas. Karena seperti kita tahu ya, ini Atlas lagi on meta banget, lagi hot takes banget sekarang. Dan ketika mereka udah ngetutup kayak oke, kita minimalisir inisiator. Tapi pilihan tim Vitality begitu banyak. 5 player dari Vitality punya pool hero yang sangat luas. Tapi kalau mikirin priority pick nih, apa yang paling mahal untuk Vitality sekarang nih? Hirara, Nah, ya tadi sempat di-ban oleh tim Vitality itu sendiri. Dari kemarin juga di ban. Oh yes. Tapi kalau di pick gue pengen lihat sih, Profesor. kemarin sih kalau kita lihat Rui dia insting. Wow. Dan ini dia Vitality dengan Hirara. 100% KB pick. KB pick. KB pick. Profesor, Kenapa? ini Hirara di tangan tim Vitality. Harusnya Gimana? cocok sih, harusnya cocok gameplaynya. Karena kan dari dulu juga tim Vitality malah awalnya terutama buat Vival dia dikenalnya lebih ke player assassin kan dibandingkan player tank jungle. Malah pas tank jungle ini dia yang butuh adaptasi, tapi ternyata adaptasinya lumayan cepat sebenarnya. Dengan Hirara muncul ya berarti harusnya Genji lebih peka dengan hero-hero combo aja. Mungkin mereka bakal memunculkan Guinevere dan juga Minotaur kayaknya di sini. Kayaknya maksudnya di 3 pick atas ya untuk Genji. Karena lumayan menjanjikan kok kemarin gameplay Minotaur mereka. Iya. Kayak mereka nggak perlu keluar dari track itu. Dan Esmeralda pun demikian. Kemarin di tangan tim Genji juga cukup baik. Ya. Oh, Baxia, masih Baxia ternyata ya. Bermain dengan sistem tank jungle. Jadi untuk Esmeralda-nya akan lebih bebas sedikit karena efek dari Baxia Mark-nya akan ada di timnya sendiri dan memaksa tim Vitality untuk build a glowing one, dominance ice dan juga si Halberd sedini mungkin agar nanti Esmeralda-nya bisa ditembus. Oke. Tapi dengan kondisi seperti ini, kayaknya ini juga lumayan cukup wise Profesor kalau tiba-tiba Cininya itu gunain Gord. Lumayan cukup wise karena Gord kali ini kan belum ada kan? Belum di ban. Belum di ban. Kenapa gua bilang ini cukup wise? Karena early fight antara sosok Esmeralda dan juga Baxia ini masih bisa ditutup oleh itu dari Gordnya. Tapi kalau mereka nggak mau main Gord nggak masalah. Dan mereka akhirnya membuat Cel tugas kembali Profesor. Tugas kembali. Farming ya. Farming ini akan lebih sulit dibandingkan tadi harusnya Bud ya. Iya. Tapi glue-nya juga good pick sih Bude karena emang buat ngejawab Baxia juga sih. Kalau misalkan Baxianya mau rusuh gitu kan dia tinggal panggil Gu anak-anaknya untuk bisa nabrakin balik. Oke. Tapi jujur aku lebih salah fokus ke backsoundnya sih. Agak horror ya pas draft pick ya. Ini bukan horor. Mendebarkan. Ini namanya piano gameplay itu. Orkestra. Iya.
Ya, bukan maksudnya vibes-nya. Mastermind. Kan di Paris- Precious dan kenapa? Di Paris banyak orkestra kan Bude. Opera gitu. Ya Beda. Beda. Itu opera Van Java. OVJ. Beda. Udah beda. Tapi ini dengan satu cloud hero signature dari Chell dipakai, diamankan. Tapi di sisi lain, kalau dari Genji, ini juga hero-nya Arya banget kemarin di 2 game. Nge-push tuh Esmeraldanya. Esmeralda dengan Arya juga terlihat powerful. Ya ini Kemarin kan? Ya. cocok banget. Kemarin. Kita ngomongin sekarang. Tergantung lawan kah? Betul, itu satu tergantung lawan. Kedua, mereka udah siapin untuk asuransi di arah mid to the late game. Trinity Swift. Udah pasti player Esmeralda tahu betapa mengerikannya hero-hero Trinity Swift, Profesor. Rontoknya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba, kalau menurut gue sih harusnya nggak pakai si Albert nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah pakai si Albert juga, Profesor. Dan dia nutup item terakhir Malfigan No Wind of Nature, ya mungkin kalau tiba-tiba ada Harit dari Genji, we never know. Jujur gue lebih penasaran kayak Fumieko ada latihan ini nggak ya di Road EXP tank Untuk melawan untuk melawan Esmeralda satu, dan ini cocok juga dengan line up yang udah dibawain kan. Hirara physical, Cloud juga physical. Dia nanti mid lanernya yang individual aja, nggak perlu yang combo banget sama glue-nya. Yang penting dia bisa nge-clear cepat aja lah. Yang penting gak kena freeze. Karena kalau Gord di sini lawan Lilia, buat fight bagus tapi buat laning agak berat buat Gordnya sih di level 1. cengap-cengap dikit ya. Iya, harap-harap cemas kalau ketemu Lilia nih. A2C, oke. Iya, harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Tapi nutup ke arah If dan juga Bruno menjadi sebuah keputusan yang cukup tepat. Karena pertama Bruno ini untuk menutup early win laning face terhadap seorang Cloud. Sedangkan kalau If ya kita tahu ya, hero-hero 3 hero jalan kaki sih yang sudah dipick oleh para pasukan dari Genji kayaknya akan cukup problematik ketika bertemu dengan If, Profesor. Ya, Ivalir ya, udah jelas. Pertama buat Baxia sih, karena Baxia ini gampang banget buat di spam sama Burst Fireball. Dan efek pasif dari Baxia itu sendiri yang nanti akan memudahkan Valir ya untuk bisa nge-spam berkali-kali. Iya. Apakah di sini tim Genji mereka mau tetap fokus kepada team fight, early aggression, dan membuang hero-hero yang bisa membuyarkan tim fight mereka? Kayaknya udah pasti sih Bude, ini emang Minotaur lagi kah untuk Ashley? boleh sih Look kayaknya. at Ashley. Karena pick keempatnya juga menarik Ben Leslie ternyata ya. Wih. Dia pengen laningnya menang dan aman aja berarti. Full ya. menang itu laning-nya. Ya, full menang karena Ben Bruno dan juga Leslie. Karirnya juga ditutup. Jadi satu-satunya yang tersisa paling cuma Harriet. Maksain untuk full magic. Composition dari Genji itu cukup tidak bijak sebenarnya, tapi masih bisa dibawakan gamenya. Karena Harriet kan masih bisa pukulin turret dengan mudah. Fokus dieliminasi nih hero-hero dari Panda buat gold lane-nya. Sisa-sisanya jadi emang kayak oke dikerucutkan ke Harit. Ke Harriet atau Moskov sih. Harit masuk memilih Granger B. Lagi ya. Wow, Granger lagi. Gue tadi ekspektasinya ke Harit sih. Tadi kalau kenapa aku sempat mention Moskov, karena lawan Cloud dia nggak kalah-kalah banget, lawan Glue dia enak sebenarnya. Tapi gimana ini dengan adanya Granger? Masih bagus sih Bude, karena dia mau main early tandanya. Lagi-lagi kan kita mencoba untuk mentranslate draft pick yang emang dibawakan sama Genji. Jadi dengan Baxia early game, Granger early game, Lilia juga termasuk ke early mid game. Apalagi ada Esmeralda yang sekarang juga lebih aktif di early mid game. Jadi emang otomatis Genji pengen coba buat menangin temponya lagi. Cuma kan kalau kita kilas balik dari game yang pertama, mereka ambil draft yang temponya harus menang, tapi kebetulan early gamenya tuh 3 turtle-nya kalah semua. Ya. Selena pick. Dan bahkan Selena pick tutor Selena kah? Dan ternyata kali ini Selenanya akan berada di arah mid lane harusnya, Profesor. Ya, ini kelihatan jelas ya. Yes. Bersama dengan pick dari LSEXP yang menandakan kalau misalkan di sini ternyata tidak ke arah Dirot. Oke. Kalau menurut Profesor bagaimana dengan pick Selena? Cukup mengagetkan untuk di arah mid lane. Dan kondisi kali ini berarti dia punya high ground, cukup mengandalkan posisi dari Cloud aja. Itu satu, dia pengen lebih galak lagi, dia pengen ngejawab apapun agresivitas yang diberikan sama Genji. Oke. Tapi untuk ngejawab dari Esmeraldanya sih yang mungkin perlu kita pertanyakan, karena kan mid laner yang pasti bakal bikin glowing one Ya. di first item, sementara dengan Selena Bertanda tanya nih. Iya, dengan trap atau arrow yang
mungkin tidak connect ke arah dari Esmeralda bakal bebas harusnya di sini. Oke. Atau Bude, Ya. kita akan coba ubah. Biasanya kan glowing one supaya roamernya itu nggak harus pakai ini ya, dengan anti regen. Tapi kalau misalnya sekarang diganti Pak posisinya, roamernya biarin pakai anti regen, karena kita ngomongin Vivian bisa nge-spread ke semua. Bisa. Nanti kan akan ada opsi habis Curse Helmet pasti glowing one. Oke. Berarti kalau gitu kita Gaspol. langsung menuju ke dalam lineup dan Bude Clara Monster. Terima kasih banyak. Walaupun Bude nggak mau ikut, oke, let's go bersama dengan Profesor KB. Let's go to the lane of down. Ya, karena komposisi build yang sering kita bilang ya, glue jahat itu pasti akan terselip ada glowing one. Cuma kalau ngomongin Genius One belum tahu sih ya, karena di sini kayaknya lebih butuh banyak composition untuk hero-hero durability. Karena cuma modal Alice dan juga glue. Jadi kalau misalkan emang dalam posisi yang lagi nggak dalam keadaan 100% leading gamenya, ini udah pasti glue dan juga Alice yang satu-satunya diandalkan untuk bisa bermain dengan komposisi damage taken. Oke, tapi kita bakal menyaksikan dimana early power dari Asli dengan Chow-nya. Ini gantian mereka bisa berbanding terbalik sama di game sebelumnya loh. Profesor gantian bisa mereka